Paparam, paparam. Stalks. Hai Stalkers, kembali lagi di Stalks, Sosmasling Talks. Bentar. Lu siapa deh? Ya lah, hari baru, semester baru, baju baru, ya baju baru juga dong. Hai semuanya, kenalin nama gue Nana. Di sini gue sebagai podcaster, tapi gue nggak sendirian, gue ditemenin sama. Hai, kenalin gue Syahla And we are Sinala. Jadi gue yang bakal nemenin Nana selama di Stalk season 4 ini. BTW Nina, kita berdua gini mau ngapain sih? Sebenarnya gue pengen curhat kecil aja sih lah. Jadi akhir-akhir ini gue ngerasa kok kehidupan gue tuh hektik banget. Padahal kan kita baru selesai ujian nih ya. Nah bukannya liburan, gue tuh malah dibantai ini loh lah, kepanitiaan, organisasi dan sebagainya. Ya banget capek lagi. banget, gue pengen istirahat. Ya banget lagi, gue ya kemarin lagi kumpul keluarga nih. Terus tiba-tiba diajak Zoom rapat, bayangin aja. Itu mengganggu banget gak sih? Gak bisa nikmatin liburan banget. Iya, gue paham banget sih lah perasaan lu. Tapi nih ya lah, setelah gue pikir-pikir, itu semua balik lagi gak sih ke pilihan kita. Kalau misalkan kita ogah-ogahan ya ngejalaninnya, ya harusnya dari awal kita gak usah ikut aja tuh kegiatan. Bener banget. Nah tuh guys, dengerin. Kalau kalian udah memilih sesuatu tuh harus dijalani dengan baik. Gak boleh lari dari tanggung jawab ya. Ya, no matil-matil club. Bener. Tapi nak, gue iri banget deh sama orang-orang yang bisa nikmatin hidupnya padahal keseharian tuh super duper hektik. Kok bisa ya? Ya, gue jujur salut sih sama orang kayak gitu. Soalnya terus terang gue tuh gak bisa. Kayaknya gue tuh adalah pribadi yang pemalas. Oh my god, lu ngerti banget ya. Gila. Oke, jadi tenang aja lah. Hari ini kita kedatangan narasumber yang super duper kece. By the way, dia itu adalah seorang mahasiswa sama kayak kita, mahasiswa farmasi. Tapi gue lihat-lihat dia tuh orangnya banyak banget ikut kegiatan. Tapi entah kenapa dia ngejalaninnya tuh enjoy, happy, legowo. Oh, gue tahu siapa dia. Siapa tuh? Kayaknya bukan sih? Hanya kan banyak lah. Yang IG-nya Tania Ihsani itu. Iya, benar-benar. Pasti kamu udah gak asing lagi kan sama yang namanya Kak Tania Ihsani. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita panggil aja ya. Kak Tania Ihsani Putri. Halo, hai guys, hai Stalkers. Hai Stalkers. Boleh nih Kak, kenalin diri dulu kali ya. Oke, kenalin nama aku Tania Ihsani Putri, dipanggil Anya aja biar akrab. Sama-sama mahasiswa farmasi, bedanya sekarang aku semester 8 gitu. Iya. Udah sidang tapi yeay. Selamat ya Kak. Terima kasih. Kita tunggu gelar S-Farm-nya. Kapan tuh wisudanya? September. Oh, September. Datang kali ya kita. Datang ya. Oke. Kita kan juga sama-sama dari farmasi nih ya Kak. Aku penasaran sih, karena kakak udah keluar dari kampus, dari dunia kampus, kesibukan kakak tuh akhir-akhir ini ngapain aja sih? Karena baru sidang tuh aku bulan lalu, jadi langsung ngapain ya? Sama nih pertanyaannya kayak kamu. Aku juga bertanya sama diri aku karena aku memutuskan untuk daftar internship di sekarang aku di Ismaya. Ismaya tuh apa ya? Lifestyle and food and beverage brands. Jadi kalau kalian tahu WTF, DWP, terus kayak misalnya kalau kalian suka makan ke mall, suka lihat kitchenette, Journal, People's Cafe, Osteria Gia, itu semuanya punya Ismaya gitu. Jadi sekarang aku berada di situ sebagai marketing digital social media intern. Keren banget Kak. Oh ya Kak, kakak tuh alasan masuk farmasi awalnya apa sih? Oh iya. Kok bisa tiba-tiba malah ke marketing gitu ya? Bisa. Waduh, jadi alasan masuk farmasi waktu itu karena ingin menjadi researcher, sungguh sangat mulia ya, gitu. Jadi pengen mencari formulasi skincare, parfum, kayak gitu, kosmetik. Rasanya menyenangkan aja tuh kayaknya bikin kayak gitu kan. Tapi sebenarnya diri aku nih jujur adalah anak ilkom. Kayak aku tuh komunikasi banget, garis keras ya. Suka ngomong ya Kak? Iya, aku suka ngobrol, ketemu orang tuh happy gitu, bukannya pressure. Tapi waktu itu aku ganti jurusan aku 1 menit sebelum submit karena aku tiba-tiba berpikir kayak kalau komunikasi aku bisa deh kalau nggak mesti jadi jurusan kuliah aku. Sungguh sombong. Ini yang denger anak komunikasi, mohon maaf ya. Jadi waktu itu aku mikirnya gitu, kayaknya aku bisa menggeluti bidang komunikasi ini, aku suka di luar jurusan aku. Aku merasa kayaknya lebih apa ya, lebih mahal, lebih apa ya, ilmunya tuh lebih wow gitu ya. Kalau misalnya di farmasi kayak pengen gitu ya belajar formulasi produk, jadinya yuk cobain yuk. Dan sekarang ternyata
lulus ya, alhamdulillah. Gitu. Semoga nular ya. Aduh, amin. Semoga kita tepat waktu juga. Amin. Kalau orang tua kakak emang ngedukungin di farmasi kak? Orang tua selalu pas tangan. Namanya kan kita nentuin jalan bebasin. hidup ya. Iya, jadi mana aja. Cuman ternyata disitulah yang apa namanya ya, membawaku akhirnya sampai sini gitu. Keputusan berubah 1 menit yang akhirnya menjebloskanku ke sini ya selama 4 tahun. Cuman alhamdulillah ya. Oke kan? Oke kak. So far so good walaupun agak terguncang. Oke, kan katanya tadi di farmasi terguncang nih ya kak. Mm-mm. Nah boleh kali ya di spill dikit kegiatan yang kakak ikutin waktu pas jadi mahasiswa farmasi awal masuk sampai akhirnya lulus itu apa aja? Mau yang di dalam kampus ataupun di luar kampus? Oke, jadi sama kayak kalian ini pasti aku ngebem ya awal-awal sambil menjadi mahasiswi baru alias maba sambil ngebem supaya tahu teman-temannya, supaya makin kenal sama teman-teman di farmasi. Padahal orangnya cuma segitu aja nggak sih? Teman-teman cuma 160 sih kalau di aku. Waduh, nurun ke kita ya? Kita 140-an. Tuh kan, makin sedikit kan ya, tapi ya udah. Makin kecil. Makin. Cowoknya berapa kak? Duh, kayaknya cuma berapa? 20-an kali ya? Waduh, kita kayaknya bawa 20. Belasan kali ya tuh kan, sangat sedikit ya. Nah, berhubung sekalian kita peluang mencari jodoh, kita ikut kegiatan tingkat UI ya, kegiatan tingkat UI gitu. Karena minimnya jumlah lelaki di farmasi, jadi ikut radio UI dulu, jadi penyiar, sama ikut podcast kampus itu community di luar fakultas dan di luar universitas ya. Jadi ketemu teman-teman universitas lain kayak gitu. Terus di dalam kampusnya lanjut ngebem itu aku terus loh. Aku ngebem tahun pertama, tahun kedua juga aku ngebem. Lanjut jadi staf ahli ya, SPI. Terus habis itu aku juga jadi ini project officer, jadi project officer open house, acara farmasi, acara bedah fakultas. Tahu nggak sih kak si Syahla? Gitu dong. Kenapa tuh? Alasan dia masuk Masuk farmasi tuh melihat kakak sebagai role model. Wow, sungguh jangan sampai salah role model ya. Iya, jadi gitu. Aku juga project officer open house bedah fakultas, tetap masih aktif dalam kampusnya. Cuman karena radio UI-nya udah mulai longgar, lanjut aku masih cinta dengan dunia peradioan ini, lanjut jadi asisten produser di Trax FM. Jadi satu company sama Hard Rock, Brava, Cosmopolitan, iRadio, nah gitu. Jadi lanjut jadi penyiar juga tetap, dan jadi asisten produser, merangkap tuh kerjaannya sambil menjadi mahasiswa semester 5. Dimana semester 5 itu sungguh-sungguh hektik sih. Maksudnya kayak semester awal tuh kita justru masih itu loh, di aku ya maksudnya masih oke lah, santai ya, maksudnya masih pressure-nya gak setinggi itu. Tapi udah semester 5, semester ganjil tuh paling goncang sih. Semester 5, semester 7 itu goncang banget di aku. Jadi ya udah pas goncangnya malah ngambil internship, namanya cari penyakit guys. Gitu, karena merasanya masih cinta dengan peradioan. Lanjut, abis itu lanjut lagi ngambil volunteering program di Female Daily Network. Ngambilnya juga marketing sosial media juga, lagi-lagi sukanya di situ, jadi yuk coba di situ gitu. Habis itu setelah itu lanjut semester 7 sampai semester 8 sambil skripsi. Sangatlah tinggi hati, kayak aduh udah nggak kuliah ngapain lagi ya, maksudnya kan kelasnya makin dikit kan, makin atas. Akhirnya ngambil internship di Humans, parfum lokal, 4 bulan internship, lanjut freelance 4 bulan, jadi aku 8 bulan tuh di situ. Sambil skripsi yang mana bikin kepala pengen pecah dan meledak, nangisnya ada di situ. Jadi ya udah setelah lulus baru sekarang aku akhirnya di Ismaya gitu journey-nya. Tapi alhamdulillah lancar kan ya kak? Lancar demi mengeluarkan apa ya, tetap ada yang dikeluarin ya, keringat dan juga tangisan air mata tuh ada banget lah gitu. Jadi pasti ada yang dikorbanin. Oke kak, kan itu kegiatannya banyak banget ya. Itu gimana sih cara ngelolanya, kayak bagi waktunya? Kayaknya aduh pusing banget gak sih kak? Cara bagi waktunya sih sebenarnya apa ya, waktu tuh sebenarnya diada-adain sih. Waktunya nggak ada tapi diada-adain. Jadi ternyata apa namanya, tahu dulu kenalin diri kalian risk taker kah orangnya, kalian mau mencoba mencari opportunity di luar kah, di saat sudah ada kemauan pasti ada jalan. When there's a will there's a way gitu. Jadi kayak ya udah ternyata mampu, ayo dicoba.
ya udah kuliahnya setengah-setengah kan, harus nyeimbangin cara bagi waktunya. Ya udah kerjaan yang di kantor ya kerjaan di kantor, kerjaan yang di kuliah gitu. Sebisa mungkin tidak mencampuri antara kerjaan kantor dan kerjaan kuliah gitu. Tapi pasti adalah waktu-waktu dimana harus disambil kan. Ya udah terima aja, legowo aja, udah nggak bisa tuh ngeluh-ngeluh. Iya nggak bisa tuh ngeluh-ngeluh, nangis-nangis, kayak boleh. Tapi habis itu langsung bangkit lagi kerjain lagi gitu. Jadi cara nyeimbanginnya ya udah sih, aku enggak apa ya, kerjain aja jujur legowo, terus jangan deadlineer. Walaupun itu mungkin susah ya. Jangan deadlineer, terus juga apa namanya, pakai tools yang bisa membantu productivity dan konsistensi aku gitu. Caranya ya udah catat aja di notes yang paling gampang. Bikin what to do today, nanti di tick setelah at the end of the day kalian tick, kalian kira-kira mana nih yang udah selesai kerjaannya. Terus Tiap juga hari, Kak? Iya, bikin what to do every day supaya tahu goal-goalnya, dan juga ya tadi apa namanya, jangan sampai ngedeadlinein. Jadinya kan nanti aku harus ngerayain waktu tidur pasti kan. Jadi ya udah berusaha konsisten, pakai tools untuk menjalaninnya, dan udah kayak gitu aja sih sebenarnya gampangnya. Jujur aku kalau bikin what to do gitu kayak awal-awal doang nih rajinnya. Terus habis itu males bikinnya lagi. Lama-lama ditinggalin. Iya, lama-lama tinggalin. Tapi tahu konsekuensinya kalau kayak gitu bakal merembet ke semuanya kan. Konsekuensinya. Jadi aku lebih takut ke konsekuensinya sih daripada aku nggak on track, aku nggak tahu udah sampai mana nih. Lebih baik ditulis aja dulu setidaknya. Makanya pakai tools yang paling gampang, karena kalau tools makin susah, mungkin kayak ada yang pakai Notion, kalau aku sih nggak ngerti ya. Iya ribet, nanti takutnya kalian nggak konsisten. Jadi kayak ya udah pakai tools yang paling gampang, konsisten, dan ya udah konsisten sih sebenarnya. Dan tadi jangan lari dari tanggung jawab ya. Kerjain akademiknya dulu, baru sekunderinya kayak gitu sih. Jadi setuju banget sih, Kak. Kan tadi katanya kakak sebisa mungkin ngejalanin kehidupan kakak itu on track ya. Jadi kadang kakak pernah gak sih ngerasain fase dimana kakak tuh lagi hidup lancar banget, tapi tiba-tiba terjun bebas gitu aja? Bagi orang yang risk taker kayak gini ya, pasti itu udah diperhitungkan di awal ya. Udah tahu nih dengan kesibukan kayak gini, kuliahnya udah kayak apa, berani ngambil opportunity lain, berarti udah tahu dong akan siap, akan ada apa namanya, terjun bebas. Terjadilah kejadian itu ketika semester 8 magang, di saat semester 7 di saat apa namanya gempor-gempor praktikum. Nah gitu-gitu itu bener-bener yang capek banget, nangis banget, tapi harus ditelen semuanya, dan mengakibatkan output yaitu nilaiku turun gitu teman-teman. Nggak pernah nyangka, kirain tangannya kuat, taunya nggak kuat gitu. Jadi akhirnya harus merelakan nilaiku itu jelek gitu. Sebenarnya nggak ada yang mau kan kayak gitu, cuman kita harus prepare untuk setiap kemungkinan yang ada. Jadi ya udah gitu sih, itu adalah salah satu kejadian yang tidak bisa tertolong dan tidak bisa terselamatkan gitu. Jadi lebih baik pertimbangkan lagi atas apa-apa yang kalian pilih, dan jangan terlalu percaya diri ya, maksudnya jangan tinggi hati, jangan besar diri ya. Kalau misalnya bisa pasti bisa, cuman realistis aja gitu. Mungkin dan tahu diri kita ini mahasiswa farmasi, itu dulu sih penting. Yang tugasnya tuh super banyak. Apalagi laporan praktikumnya yang tidak terelakkan itu ya. Ya udah, jadi itu sih konsekuensi yang aku terima akibat mungkin keserakahan kah? Mungkin di situ adalah sign untuk pelan-pelan, nggak ada yang ngeburu-buruin kok, nggak dikejar setan kok gitu. Tapi kakak saat itu kayak merenung dulu atau langsung bangkit lagi? Karena itu pas kejadian pasti merenung kan, kayak oh berarti dari sini pasti ada hikmahnya yang aku petik. Oh ternyata nggak bisa selalu maksain, maksudnya walaupun fisik aku kuat, ini aku kuat, tapi ternyata harus ada yang terelakkan kan. Jadi mulai dari saat itu aku tahu aku nggak bisa maksain diri, aku harus realistis, nggak boleh kayak udahlah ntar juga bisa, ntar juga ada jalannya, nggak selalu harus kayak gitu ya. Semua hal tuh pasti ada yang under our control. Jadi kayak mulai saat itu ya udah aku tahu diri dan tahu batas sih, gitu supaya nggak terulang. Di saat kakak lagi down gitu, menurut kakak lingkungan berpengaruh nggak sih, Kak?
Lingkungan sangat berpengaruh sih, apalagi kayak aku punya teman-teman, shout out to my friends yang support kesibukan aku tapi tetap selalu ada di samping aku yang nemenin aku belajar. Lingkungan tuh bener-bener yang menyelamatkan kehidupan akademik aku sih dari semester 1 sampai semester akhir ini. Kalau nggak ada teman-teman, I'm nothing without you guys, bener-bener deh. Jadi bener-bener lingkungan tuh yang lingkungan aku tuh suportif, solid, dan benar-benar apa ya, sama-sama punya growth mindset gitu. Ayo kembang bareng-bareng, ayo ini bareng-bareng. Jadi kayak belajarnya juga enak, teman belajarnya ada, dan gaya belajarnya juga ada. Jadi tentuin dulu sih itu gaya belajar dan teman belajar kalian yang bisa menyokong kalian gitu. Untuk kalau misalnya lingkungan yang bisa support di luar kampus itu, ya surround kalian tuh dengan orang-orang yang punya growth mindset, yang pengen terus berkembang, seek for more experience, biar kalian tuh juga merasa kayaknya harus ada yang dilakuin lagi nih, kayaknya kalian craving for more, biar kalian tuh punya sesuatu pacuan, peer pressure namanya, supaya kalian terus bisa achieve something yang selalu baru, yang selalu bisa support goal kalian kayak gitu. Iya, setuju banget sih Kak. Terus tadi kan kata kakak selalu pengen ngerasa craving for more gitu kan ya. Tapi untuk saat ini semua pencapaian kakak itu, menurut kakak pencapaian paling terbesar kakak tuh apa sih? Dan menurut kakak itu adalah sesuatu yang membanggakan gak sih? Aduh, bersyukur dulu ya intinya. Aku sih pencapaian terbesar saat ini adalah sarjana farmasi tepat waktu itu dulu. Semoga nular. Simpelnya itu dulu. Terus mungkin secondary-nya ya alhamdulillah bisa dapat kesempatan magang di company besar yang mungkin bisa nyokong goal aku, dan juga alhamdulillah ya punya uang jajan sendiri. Jadi nggak terlalu nyusahin orang tua lah ya gitu. Ya mungkin 3 itu sih. Aku juga lihat di Instagram kakak punya brand sendiri, keren banget jujur Kak. Clothing lagi. Wah, iya, udah gitu jadi model sini sana. Oh my god. Ya jadi ya gimana ya teman-teman, namanya juga ya gitu, karena udah kebiasaan mobilitas tinggi pasti pengennya apalagi nih dan seneng ya Kak? Iya, apalagi kalau misalnya udah kena konsep kuliah itu kan ya udah kuliah kan, tapi konsep kerja itu kan dibayar. Ketika udah dapat duit itu rasanya akan beda teman-teman. Ketika udah dapat duit rasanya kayak wah, aduh ngapain lagi ya yang menghasilkan duit kayak gitu. Jadi mungkin motivasinya besar juga di sana gitu ya. Oh ya Kak, kan udah lulus nih. Langkah selanjutnya apa nih Kak? Apakah mau jadi apoteker kah? Mau sekolah profesi, atau mau lanjutin kerja? Apa mau nikah? Boleh kalau ada calonnya. Amin. Jadi selanjutnya pasti sekolah apoteker ya. Kita kan sarjana 4 tahun ya, farmasi emang lama teman-teman kuliahnya. Jadi pasti kuliah apoteker dulu setahun. Itu dulu yang akan dilakukan Agustus nanti ya, bulan depan ya berarti. Oh iya. Bulan Langsung depan. banget ya? Langsung, nggak ada nafas. Jangan harap ada nafas di sini. Guys, mikir-mikir lagi. Jangan harap ada nafas di farmasi ya. Jadi langsung kuliah apoteker, selanjutnya mungkin mau kuliah S2 lagi. Terbesit cross on my mind, tapi belum tentu karena pengen kerja dulu. Pengen banget ngambil MT marketing, pengen juga jadi product development staff. Jadi kayak ya mungkin nanti arahnya akan ke sana-sana sih teman-teman. Jadi yang pasti apoteker dulu supaya gelarnya 2 ya kita. Lanjut nanti kita bisa memodalkan itu ke goal utama aku, pengennya kerja, dan nanti mungkin internship ini mungkin akan membawaku untuk mencapai goal-goal yang tadi ya. Gitu. Terus nanti ya yang lain-lainnya mungkin belum terbesit, mungkin bisa lanjutin bisnisnya, mungkin lanjutin yang lain. Intinya aku punya banyak backup plan ya. Karena ketakutan kira-kira mana nih yang akan aku lakukan untuk long term. Jadi mungkin penting juga nih buat teman-teman punya backup plan untuk apa yang kira-kira kalian akan tekuni untuk kedepannya kayak gitu. Oke, keren banget gila. Oke dong. Langsung. Waduh. Cutting kita. Oke nih Kak. Nah, kebetulan udah malam ya. Kayak nyaman banget loh di sini. Nah, karena udah malam nih ya, mungkin pendengar juga udah bosen kali ya dengarnya. Mungkin untuk yang terakhir kalinya Kak Anya boleh kali ya ngasih pesan buat pendengar stalkers di luar sana, gimana sih caranya mengatasi struggling
dalam mengatur waktu di kehidupan kuliahnya itu. Ya gimana tuh Kak? Aku Oke. aja penasaran banget nih. Oke, jadi kata-kata Mutiara kali ya untuk Iya. mengakhiri. Untuk kehidupan akademiknya, please kelilingin kalian tadi ya, satu kelilingin kalian tuh harus dikelilingi sama teman-teman yang etos belajarnya tinggi, yang sama-sama pengen dapat nilai yang terbaik, yang nggak malas-malesan, yang nggak deadlineer, yang pokoknya peer yang mensupport kalian dan punya gaya belajar yang sama, teman belajar yang sama. Jadi kayak supaya itu bisa menyokong kehidupan akademik kalian, karena kalau udah ada temen insya Allah semuanya lancar sih ya. Nah untuk kehidupan non akademiknya, kalau misalnya mau coba ngambil kegiatan yang kayak mungkin aku lakuin di luar kuliah, please tahu dulu kapabilitas diri kalian, apakah kalian mampu. Boleh dicoba dulu dari multitasking organisasi di dalam kampus, dari low bar, nanti kalian bisa punya toleransi tinggi jadi medium bar sampai high bar, mungkin sampai kalian bisa pede ya untuk ngambil internship mungkin yang lebih komit ya, yang komitmennya lebih tinggi gitu daripada sekedar organisasi kayak gitu. Jadi setelah tahu kapabilitas diri, kalian jangan takut mencoba. Jangan takut mencoba experience baru. Terus tentuin dulu goal kalian, life plan kalian itu harus kalian tentuin. Jadi supaya goal sekunder itu bisa menyokong goal utama kalian kayak gitu. Dan menurutku udah sih itu aja. Trust your guts, trust your feelings. Jangan jangan terlena. Yang penting kita harus terus craving more and more, punya growth mindset, pengen apa lagi, konsisten juga itu penting, dan jangan lepas dari tanggung jawab. Apa yang kalian pilih itulah tanggung jawab kalian. Gitu teman-teman. Yeay. Akhirnya, oh my god. Terima kasih banyak Kanya udah Iya, mau makasih datang banyak, Kanya. ke podcast Terima kita. kasih, sama-sama. Nggak lupa lah guys, kita ucapkan terima kasih buat Studio Podcast Aurora yang udah memberikan kesempatan kita hadir di podcast hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Nah, mungkin udah dulu kali ya Stalkers. Jadi see you on the next episode. Bye. Bye.